Selamat pagi dan salam. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai melaksanakan ibadah di minggu pagi hari ini. Minggu tanggal 25 Oktober 2020, minggu ke-20 sesudah Trinitatis. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1 ayat 1 sampai 3. Hai Kristen, nyanyilah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, pada hari ini introitus kita terambil dalam Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita menyambut firman Allah ini dengan menaikkan pujian NKB 34 bait 1 dan kedua.
Ibu bapa, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, marilah kita menaikkan doa syukur, pengakuan dosa, dan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta halik langit dan bumi, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu, karena Tuhan dengan setiamu menuntun kami, anak-anakmu, dalam sepekan yang boleh kami lewati, untuk setiap tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Kehidupan rumah tangga kami Tuhan telah berkati. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang baik. Kami boleh datang di rumah Tuhan yang kudus, untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan, dan doa kami kepadamu. Namun Bapa di surga, sebelum kami lebih jauh masuk dalam pelayanan pada hari ini, kami sadar akan keberdosaan kami. Kami sadar akan kelemahan-kelemahan kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Kami telah dengan sengaja merancangkan dosa dalam pikiran kami, cara berbicara kami, bahkan juga dalam sikap hidup kami, telah mencederai hati sesama kami, terlebih Tuhan mendukakan hatimu. Dalam belas kasih-Mu ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan dan kemurahan-Mu.
ampunilah kami. Ya Bapa, kami tahu Engkau sudah mengampuni dan mengasihani kami. Sekarang kami mempersiapkan hati, pikiran, dan segenap hidup ini untuk sejenak mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya Bapa yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau kawal dengan kuasa firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, memenuhi kami dengan hikmat Allah, sehingga apa yang kami renungkan bersama firman-Mu pada hari ini, benar-benar kami diberikan pemahaman yang benar, diberikan penghiburan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini, dan jadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur, pengakuan, dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kedua. Markus pasal 2, dari ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Saya bacakan firman Allah bagi kita semua. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Yang berbahagia adalah ibu bapak saudaraku yang memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, sidang jemaat kekasih Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, para majelis jemaat, dan seluruh umat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing, Shalom bagi kita. Hari ini kita akan berbicara satu hal yang paling penting dalam kehidupan umat percaya. Judul yang saya ambil untuk khotbah pagi hari ini, yang terutama dalam hidup ini, keselamatan manusia atau aturan hukum. Ibu bapak kekasih-kekasih Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini secara prinsip hendak mengingatkan kita untuk memahami bahwa kasih Allah melampaui segala hukum dan aturan yang berlaku di dalam dunia ini. Hal senada dari introitus kita hari ini juga hendak menegaskan kepada kita masing-masing untuk memperhatikan apa yang dituntut Allah kepada kita.
Apa yang Tuhan Allah tuntut kepada kita tatkala kita menjalani kehidupan ini setiap hari, tidak lain dan tidak bukan adalah kita dituntut untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati. Salah satu tema kerajaan sorga adalah hiduplah dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati dicintai Allah. Jadi apa yang dituntut kepada kita hari ini pun haruslah selaku anak-anak Allah, ketika kita merayakan panggilan kita sebagai umat percayanya, kita harus menerapkannya semua ini agar kehidupan kita selama di dunia ini menjadi berkat bagi sesama dan juga terjaga secara seimbang relasi kita dengan Sang Khalik Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara, ada protes di sini ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya berjalan di ladang gandum. Dalam perjalanan untuk melihat ladang gandum itu, kemudian murid-muridnya dikatakan dalam teks ini sempat memetik gandum, bulir gandum. Tindakan kerja itu untuk memetik itu, gandum itu, menjadikan para orang Farisi tersinggung. Bahkan mereka mau berdebat dengan Tuhan Yesus. Karena melihat ada sesuatu yang salah apa yang terjadi dengan perilaku para murid-murid Yesus. Dan seolah-olah dalam tanda kutip Yesus membiarkan perilaku itu terjadi. Dalam kacamata para Farisi itu adalah sebuah tindakan yang salah. Segera mereka bertanya kepada Yesus, melakukan sebuah konfrontatif, perdebatan yang cukup serius. Namun sebelum kita jauh ke dalam, saya mengajak ibu bapak dan saya, kita pahami dulu apa sebetulnya hari Sabat itu. Kenapa dia menjadi penting dalam kehidupan bergereja, terutama kita selaku orang-orang Kristen di zaman sekarang. Bapak ibu saudara, Sabat berasal dari kata Ibrani atau bahasa Ibrani yang memiliki kata kerja sabat, S-H-A-B-A-T, sabat. Dan secara harafiah itu berarti berhenti. Berhenti sejenak dalam masa istirahat. Jadi terjemahannya yang lebih harafiah adalah berhenti dengan implikasi tidak melakukan pekerjaan. Jadi Sabat adalah hari untuk orang berhenti sejenak dalam pekerjaan rutinitasnya dengan berimplikasi, monggo istirahatlah sejenak. Kira-kira begitu. Pertanyaan reflektif bagi kita saat ini adalah, apakah tujuan Allah berhenti dari segala pekerjaan ciptaannya pada hari yang ketujuh dan menguduskan hari itu? Apakah Allah membutuhkan istirahat setelah mengeluarkan energi yang luar biasa untuk menghasilkan karya ciptaan yang begitu sangat baik? Sebagaimana dalam Kejadian 1 pasal 31. Tentu saja jawabannya tidak. Lalu apa maknanya hal ini bagi kita sebagai orang percaya? Untuk memahami hari Sabat bagi kita adalah di sini untuk menegaskan bahwa karya Allah itu sempurna adanya. Allah berhenti pada hari yang ketujuh dan menguduskan hari itu, menunjukkan bahwa Allah telah selesai dari semua karya ciptaannya secara sempurna. Jadi hari Sabat itu mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan Allah karyakan selama 6 hari itu semua sempurna adanya.
Dengan berhenti bekerja pada hari Sabat, kita sedang ikut serta dalam perayaan sukacita bersama Allah, dalam mengagumi dan menikmati keindahan dari semua kesempurnaan karyanya itu. Kita melakukan selebrasi iman bersama dengan Allah terhadap karyanya yang sungguh mempesona. Dengan jalan demikian, kita sedang menempatkan Allah pada posisi Dia yang sebenarnya, dan kita menaklukkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menghasilkan karya terbesar dan termulia yang tiada bandingnya. Jadi ketika Allah dalam posisinya yang sebenarnya, maka kita juga memposisikan diri, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui kemahakuasaannya dan memperagakan sebuah karya ilahi yang maha sempurna. Di Sabat itulah menjadi penting sang insan merendahkan diri di hadapan sang Halik, agar benar-benar dia melihat bahwa Allah itu sempurna adanya. Pemahaman yang kedua tentang Sabat bagi kita di zaman sekarang adalah untuk mendaraskan, mengimplementasikan pola kerja Allah yang sempurna itu menjadi desain, model pola kerja kita sebagai umat ketika kita bekerja selama 6 hari lamanya. Lalu kita melihat bahwa model kerja Tuhan itu begini. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya juga mengikuti pola kerja yang sistematis dan sempurna apa yang sudah dikaryakan Allah. Tentu Allah yang maha sempurna dan maha tahu itu berhenti sejenak dari pekerjaannya pada hari yang ketujuh, bukan tanpa tujuan dan tanpa makna. Dikatakan demikian karena semuanya yang Allah lakukan pasti ada muatan tujuan dan makna, serta implikasi penting bagi dia dan bagi ciptaannya. Pada saat Allah berhenti dari pekerjaannya, yaitu pada hari yang ketujuh, sesungguhnya Allah menyediakan model pola keteraturan kerja bagi kita. Pola dan keteraturan kerja bagi kita. Karena apa? Ternyata ibu bapak saudara, Allah hanya memberikan mandat kepada manusia untuk tugas yang diberikan itu, kita mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya. Hanya ciptaan manusia yang diberikan mandat untuk mengelola dunia ciptaan Allah. Maka dengan tugas dan mandat itu, kita harus mempunyai pola kerja yang sistematis, yang juga teratur sesuai dengan apa yang Allah sendiri rancangkan dan lakukan dalam kehidupan ini. Ibu bapak saudara, karena kita yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ini, Tuhan tahu pasti kita letih, kita lelah. Tubuh, jiwa dan roh kita ini rapuh. Maka disitulah dengan sendirinya kita harus menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan fisik. Dengan demikian kita tidak mampu untuk bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Kita ini bukan robot. Kita perlu jeda, istirahat sejenak untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana kita membangun relasi hubungan baik kita dengan Allah Sang Pencipta. Kita membutuhkan waktu untuk memulihkan kembali seluruh kekuatan fisik kita. Itu sebabnya ada waktu untuk kita beristirahat, sehingga tenaga kita bisa dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini penting. Peraturan Sabat mengajarkan kita bahwa hidup bukan untuk bekerja saja, tetapi juga untuk menikmati hasil kerja kita.
Lebih jauh secara rohani, Sabat memberi kita kesempatan untuk berelasi dan berinteraksi dengan Allah secara jujur, penuh ketulusan, membangun rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Berhenti bekerja untuk beristirahat menunjukkan bahwa kita tidak diperbudak oleh kerja. Dosa membuat kita diperbudak oleh banyak hal yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya telah menjerat dalam ketiadaan makna yang benar. Kerja bukan lagi dilihat sebagai bagian pengabdian kita kepada Tuhan, tetapi sebagai pemuasan nafsu dan ketergantungan pada diri sendiri, bukan lagi kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, dengan beristirahat kita mengakui bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya agar dapat digunakan oleh Allah untuk maksud-maksudnya yang terbaik. Itulah makna Sabat bagi kita yang harus kita pahami dan syukuri. Allah sudah meletakkan dasar itu bagi kita, dan kita harus membangun di atas dasar tersebut secara benar dan bertanggung jawab bagi kemuliaan Allah untuk kebaikan kita. Allah mengajarkan manusia untuk bekerja sekaligus menjadikan Sabat sebagai hari perhentian. Allah bermaksud memanusiakan manusia dengan menjadikan hari Sabat. Ibu bapak saudara, di zaman sekarang ini ada pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari. Pekerjaan yang berhubungan dengan jasa kesehatan, transportasi, dan pariwisata misalnya. Itu semua harus dikerjakan setiap hari. Namun bukan berarti bahwa kita tidak bisa memiliki Sabat untuk bersenang-senang dengan Allah sebagai pemberi hidup. Bisa jadi hari Sabat kita bukan di hari Sabtu atau hari Minggu. Karena Sabat bukan sekedar untuk beribadah di gereja. Kita bisa menjadikan hari lain untuk Sabat kita, supaya relasi dengan Tuhan itu tetap terjaga. Pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, dari teks ini kita bisa tahu mengapa orang Farisi tidak mengakui tuntutan belas kasihan atas peraturan dan ketentuan. Semangat mereka untuk ketaatan atau menaati, menjalankan ritual telah membutakan mereka dari tuntutan kasih. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi bahwa Sabat dimaksudkan demi kebaikan kita, untuk menyegarkan dan memperbaharui kehidupan kita bersama Allah. Lebih tegasnya dapat dipahami bahwa Sabat dimaksudkan untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan. Orang Farisi memahami hal ini dengan sangat kaku, makanya tidak heran bagi mereka mengkategorikan bahwa apa yang dilakukan murid-murid itu dalam hal memetik bulir gandum sebagai sebuah pelanggaran terhadap hari Sabat. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa inti dari Sabat ialah kehidupan, bukan kematian. Sabat disediakan Allah untuk kebaikan manusia. Dan sebagai puncak dari argumennya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Kata Tuhan memberi nuansa wibawa bahwa apa yang ia katakan bersifat final dan jauh lebih berotoritas daripada segala tafsiran orang Farisi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Benar ibu bapak saudara, bahwa pada hari Tuhan kita harus memuji dan memuliakan Tuhan.
hari khusus di mana kita pusatkan perhatian kita pada Tuhan, mengingat segala kebaikan dan cinta Tuhan. Orang Farisi sesungguhnya menafsirkan perintah Tuhan secara harafiah. Yesus Kristus yang adalah Tuhan telah menjernihkan maksud perintah Tuhan, bahwa hukum cinta kasih selalu diutamakan. Kebutuhan hakiki manusia selalu diprioritaskan. Keselamatan manusia selalu diutamakan daripada hukum dan peraturan yang lain. Yesus yang adalah Allah dengan tegas mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Itu berarti aturan pada hari Sabat tidak boleh menghalangi manusia untuk melakukan kebajikan bagi sesamanya. Yesus menghendaki agar semua aturan yang diadakan selalu berdimensi sosial untuk kebaikan dan damai sejahtera. Di atas semuanya, keselamatan manusia lebih diutamakan daripada aturan itu sendiri. Hukum dan aturan hanyalah sarana bagi manusia dalam menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Hari Sabat sama sekali tidak punya maksud untuk menyengsarakan manusia, juga tidak bermaksud membuat manusia menderita. Marilah ibu bapak, saudara-saudaraku, kita juga bisa utamakan keselamatan sesama daripada peraturan dan hukum. Bersama-sama sebagai umat percaya, kita dapat berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu menggunakan cara pandang Yesus Kristus dalam kehidupan keseharian kami, agar kami selalu sanggup memprioritaskan kebutuhan hakiki manusia daripada hukum dan peraturan manusia. Biarlah dengan kita memahami peraturan hari Sabat ini, kemudian kita mampu merayakan hidup yang berorientasi kepada Tuhan untuk membangun relasi yang baik, tetapi sekaligus juga menjaga keseimbangan kehidupan sosialis kita dengan sesama kita untuk tidak saling mencederai dalam hal kita membangun aturan-aturan yang ada. Tetapi kita melihat bahwa ada keselamatan manusia, keselamatan sesama menjadi utama bagi kita. Diberkatilah kita sekalian dengan firman pada pagi hari ini yang menegaskan kita semua sebagai anak-anak Allah untuk melihat apa yang paling utama dalam hidup ini. Keselamatan atau aturan. Selamat merayakan hidup yang memfokuskan diri pada perintah Allah, cinta kasih Allah yang membawa kita pada keselamatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, kami persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Majelis Jemaat GKPB Bethlehem Tauntal mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa penegasan warta jemaat yang secara tertulis sudah kami share di grup WA masing-masing kelompok maupun kategorial. Untuk itu mohon seluruh warga jemaat memperhatikan beberapa penegasan warta jemaat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah berita duka cita di mana telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga saudara kita Diaken Dr. Anda Nimade Ruminiati MSI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang lalu, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di kuburan Kristen Dalung. Untuk itu seluruh warga jemaat GKPB Bethlehem Tauntal mengucapkan ikut berduka cita, kiranya seluruh keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah pernikahan dan atestasi keluar. Jadi perlu kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan pernikahan kudus secara Katolik antara saudara Yohanes Ade Marcelino Nabor, yaitu anggota gereja Katolik, dengan saudari Niputu Indah Jayanti, anggota jemaat GKPB Bethlehem Tauntal. Pernikahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 yang lalu, bertempat di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Tabanan. Untuk itu seluruh warga jemaat mengucapkan selamat atas pernikahan ini. Berkenaan dengan pernikahan ini, maka saudari Niputu Indah Jayanti secara otomatis atestasi keluar dari anggota jemaat GKPB Bethlehem Tauntal karena telah mengikuti suami. Demikian yang perlu kami sampaikan untuk pernikahan dan atestasi keluar. Kemudian penegasan warta jemaat selanjutnya adalah mengenai perayaan Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2020. Jadi sesuai dengan rapat majelis jemaat dan dengan ketua lembaga kategorial pada minggu ini, pada hari Selasa yang lalu, maka disepakati bahwa perayaan Unduh-Unduh tahun 2020 dan sekaligus ibadah perjamuan kudus sedunia dan peringatan Hari Pekabaran Injil Indonesia akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pada pukul 9.00 WITA pagi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa perayaan Unduh-Unduh untuk tahun ini tetap dilaksanakan walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19, tapi kita memutuskan bahwa tetap dilaksanakan perayaan Unduh-Unduh dengan dilaksanakan secara ibadah secara online, tapi akan dilakukan prosesi rekaman ibadah seperti offline dengan persembahan natura, akan dilakukan
pada minggu yang akan datang. Kemudian untuk persembahan syukur unduh-unduh dari setiap keluarga akan dikumpulkan dalam amplop. Jadi pada unduh-unduh ini tidak ada lagi membawa natura ke gereja seperti yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, tapi secara simbolis prosesi ibadah tetap akan dilakukan adanya persembahan natura yang akan disiapkan oleh majelis jemaat, dan di setiap keluarga persembahan syukur unduh-unduh diwujudkan dalam persembahan yang akan dikumpulkan dalam amplop. Kemudian persembahan syukur ini bisa Bapak Ibu sidang jemaat kumpulkan nanti di hari minggu berikutnya, di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan perlu kami sampaikan bahwa hasil persembahan syukur unduh-unduh ini sepenuhnya kita akan gunakan untuk dana penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 di jemaat kita di Unta-Unta. Itu untuk unduh-unduh. Kemudian untuk perjamuan kudus yang sekaligus kita laksanakan di tanggal 1 November, hari Minggu depan, pelaksanaan akan dilaksanakan juga secara online. Untuk itu majelis jemaat akan mendata lewat kelompok-kelompok, majelis kelompok akan mendata lewat WA kelompok bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah roti dan anggur yang akan kami bagikan ke rumah-rumah. Mohon nanti kerjasamanya di masing-masing kelompok untuk mendata setiap kelompok, setiap keluarga memberikan informasi berapa orang yang akan perjamuan kudus di rumahnya, sehingga dengan demikian majelis akan bisa menyiapkan anggur dan roti untuk diserahkan ke rumah-rumah. Untuk itu pendataan kami akan lakukan mulai dengan hari ini sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Sedangkan pembagian roti dan anggur oleh majelis jemaat ke rumah-rumah jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pada mulai pukul 16.00 sore harinya. Jadi demikian untuk unduh-unduh dan perjamuan kudus sedunia. Diharapkan nanti pada tanggal 1 November ibadah online akan secara serentak di warga jemaat di rumah-rumah dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Kemudian dalam rapat majelis dengan lembaga kategorial pada hari Selasa yang lalu juga disepakati bahwa kita akan melaksanakan perayaan HUT GKPB Bethlehem Unta-Unta dan juga HUT GKPB yang ke-89 pada tahun ini. Untuk itu telah dibentuk Panitia HUT ke-89 Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang susunan panitia personilnya Bapak Ibu bisa lihat dalam warta jemaat yang sudah di-share di grup WA. Dan rencananya perayaan HUT ke-89 ini puncaknya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil rapat dari Selasa yang lalu juga karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka diputuskan kita membentuk tim Satgas COVID-19 GKPB Jemaat Bethlehem Unta-Unta dengan anggota yang juga terdiri dari kategorial. Nama-namanya Bapak Ibu bisa lihat dalam warta jemaat yang sudah kami share dalam grup WA. Khusus untuk tim gugus tugas ini dimohon kehadirannya karena akan dilaksanakan pertemuan dengan Bapak Pendeta pada hari Minggu hari ini
pada pukul 19.00 WITA malam ini di gedung gereja. Jadi Bapak Ibu yang nama-namanya tertulis dalam warta jemaat, mohon kehadirannya yang masuk dalam Satgas COVID-19, kehadirannya nanti malam pada pukul 19.00 di gedung gereja untuk membicarakan pembentukan struktur dan juga penjelasan tugas-tugas. Kedua panitia ini rencananya akan didoakan dan dilantik pada hari Minggu tanggal 8 November 2020. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah tertulis namanya mempersiapkan diri dan menyediakan diri untuk ikut dalam panitia tersebut. Kemudian pemuda PP Kristiasa juga akan mengadakan pertemuan dengan pendeta dan majelis pendamping pada hari Jumat tanggal 30 Oktober pada pukul 18.00 untuk persiapan Minggu Pemuda. Dan yang terakhir adalah majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada warga jemaat yang berulang tahun pada satu pekan ke depan ini. Tuhan kiranya memberkati, memberikan umur yang panjang, sukses dan iman yang bertumbuh. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yang kasih-Nya tiada tanpa batas bagi kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus memperagakan hidup, merayakan hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami selaku anak-anak Tuhan, untuk selalu berorientasi pada keselamatan yang sesungguhnya ada dan kami dapati di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali pada hari ini, bagaimana kami harus memperlakukan diri kami, menghargai dan menghormati aturan-aturan yang berdampak kebaikan bagi kehidupan kami, khususnya aturan-aturan agamawi. Kami bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah yang memberikan kami kehidupan sampai dengan hari ini. Kami boleh melihat kemurahan-Mu yang melebihi kehidupan itu sendiri. Saat ini kami mau menaikkan beberapa syafaat kami kepada Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara, pemerintah kami, mulai pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah di lingkungan terdekat kami. Tuhan, berkatilah Indonesia, berkatilah Pulau Bali, berkatilah Badung, desa Dalung kami, Banjar, Untal-Untal di mana kami hidup sebagai anak-anak Allah, agar kami mampu bertanggung jawab dengan diri kami masing-masing. Kami hidup berelasi dengan penuh kekerabatan, di mana kami boleh Tuhan tempatkan pada posisi kami masing-masing. Dengan kehadiran kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi justru membawa apa yang Tuhan tuntut bagi kami, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon berkat Allah atas gereja Tuhan, gereja-Mu di Pulau Bali, dan gereja Kristen Protestan di Bali secara khusus. Mohon berkat Allah untuk majelis sinode harian, majelis sinode lengkap, seluruh umat Tuhan. Ketika kami ada di negeri ini, di bangsa ini, Tuhan, kami ingat ada sesuatu yang sedang terjadi di negeri kami. Kehadiran gereja adalah untuk berdoa bagi situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah peran aktif kami selaku umat Tuhan. Kami bertanggung jawab untuk memperagakan hidup yang penuh disiplin, menjalankan protokol kesehatan dalam rangka kami melakukan penanggulangan penyebaran virus corona yang masih merajalela.
Untuk itu Bapa, bagi umat Tuhan, saudara-saudara kami yang telah terpapar oleh karena COVID-19 ini, Engkau menjamah mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka, berkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka terima dalam bentuk layanan medis, baik langsung maupun tidak langsung. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk para penata layan jemaat-Mu di GKPB Bethlehem Untal-Untal. Kami berdoa untuk majelis jemaat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Lembaga-lembaga kategorial maupun non-kategorial. Tuhan perlengkapi dan berkati anak-anak-Mu. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami melayani dengan penuh tanggung jawab di dalam takut akan Tuhan sendiri. Tuhan Bapa di sorga, Engkau tahu keadaan umat-Mu di Bethlehem Untal-Untal. Tentulah masing-masing keluarga kami ada pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, tantangan hidup yang sedang menghadang kami. Baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, jodoh, hubungan suami istri, anak dan orang tua, mertua dan menantu. Dalam kapasitas kami masing-masing ya Allah, mohon Engkau lindungi kami, jaga hati kami, berkati kehidupan rumah tangga kami, sehingga benar-benar kami boleh merayakan kehidupan ini penuh bertanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang dalam sepekan ini merayakan ulang tahun pertambahan umur mereka, demikian juga ulang tahun pernikahan keluarga Kristus. Diberkatilah anak-anak-Mu dengan berkat surgawi, sukacita melimpah di hati anak-anak-Mu. Ketika mereka tumbuh kembang dalam masa muda, masa remaja, masa kanak-kanak, mereka sedang bertanggung jawab untuk belajar daring secara online dari rumah. Tuhan, tumbuhkan semangat dan gairah, disiplin belajar anak-anak kami. Ketika juga mereka harus bergaul, Tuhan jaga pergaulan anak-anak ketika mereka dalam masa muda mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan pada saat ini jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit oleh karena kelemahan tubuh mereka. Kami ingat Ibu Sudani dan Pak Petrus, Ibu Swasi dan Bapak Suwite, Ibu Yohana Mawengkang dan Pak Murno, Ibu Helena Ladojo dan Bapak Kawi, Ibu Yohana Sri Rezeki dan Saudari Badi, Ibu Sekar dan Pak Darmawan, Ibu Pendeta Emeritus Siluh Ketut Nyenong, Bapak Simon Olimpas Bove, dan Ibu Burniti. Kami menyerahkan orang tua kami ini. Tuhan, kekuatan-Mu yang melampaui segala kuasa di bawah kolong langit ini akan menolong mereka, mengaruniakan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Dalam usia lanjut seperti ini pun mereka tetap merasakan kemurahan Allah. Kami ingat Ibu Yeni Mika, Bapak Sukardalasi, Bapak Ketut Wirata. Mereka sedang dalam perawatan rutin Tuhan. Engkau juga menjamah tubuh dan merawat mereka dengan kuasa-Mu. Kami ingat Ibu Purwaning Tias, Bapak Ketut Sadia Merta, Ibu Rida Tias Winingsih. Ya Allah, mereka juga berseru minta tolong kepadamu. Engkau Bapa yang sanggup memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Dari tempat ini Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Engkau mampu dan sanggup merubah kehidupan, kesehatan mereka, disegarkan, disehatkan, dipulihkan. Kami percayakan pergumulan hidup anak-anak-Mu dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan,
Kami mempertaruhkan segenap kehidupan kami untuk memasuki minggu kerja yang baru ke depan. Tuhan, kami mohon berkat Allah menaungi kami, melindungi kami, dijauhkan kehidupan kami dari mara bahaya, sakit dan penyakit. Kemanapun kami pergi, dengan siapa kami berjumpa, berkat Allah melimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur sembahyang kami kepadamu yang jauh dari sempurna. Kami mau menyempurnakan dalam satu doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan nats yang akan membimbing kita, terambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi dari PKJ 146 ayat 1 sampai dengan persembahan selesai kita edarkan. Bawa persembahanmu. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepekan lamanya Tuhan sudah memberkati kami lewat usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Dan saat ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami membawa persembahan kami berupa uang yang sudah kami kumpulkan. Seberapapun yang dapat kami kumpulkan Tuhan, kiranya Tuhan akan menerimanya dan mensucikan dan menguduskan persembahan ini. Sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kami dapat pergunakan untuk pelayanan-Mu di Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Terlebih lagi ya Tuhan, oleh persembahan yang telah kami kumpulkan ini,
Tuhan memampukan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk berkat-berkat yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami lewat usaha dan pekerjaan dan yang anak-anak-Mu di jemaat ini lakukan ya Tuhan. Sehingga oleh berkat yang Tuhan taburkan kehidupan kami diberikan oleh kecukupan ya Bapa. Bapa yang di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi berkat dalam hidup kami. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Sidang jemaat kekasih Kristus di rumah tangga kita masing-masing. Kini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Allah. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun atas rumah tanggamu, atas kehidupanmu, memberkati engkau dan menyertai engkau dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.